Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari materi tentang pemotongan pajak untuk pegawai tetap dan pemotongan untuk pensiunan yang merupakan bagian penting dalam memahami perpajakan. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam memahami materi dengan lebih mudah dan menyenangkan. Halo semuanya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, perkenalkan dulu ya. Kami dari kelompok 4 kelas AK23B Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kami terdiri dari 4 orang anggota yang sudah bekerja sama untuk menyusun materi ini. Nah, berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, Laisa Listriana Hakim, lalu ada Najwa Ayu Putri Manesa, selanjutnya Novita Dewi Anggraini, dan yang terakhir Ripandi Bagastian. Kami berharap materi yang kami sajikan bisa bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Yuk, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke pembahasannya. Untuk pegawai tetap, definisi pegawai tetap adalah individu yang memperoleh penghasilan secara teratur dan bekerja penuh, termasuk anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, serta pegawai kontrak untuk jangka waktu tertentu yang memenuhi syarat bekerja penuh dan menerima penghasilan tetap. Ini berbeda dengan pengelompokan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang membedakan antara perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT dan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Dalam perpajakan, pegawai tetap ditentukan berdasarkan 3 karakteristik utama, yaitu 1. Menerima penghasilan tetap yang tidak tergantung pada jumlah hari kerja atau penyelesaian pekerjaan. 2. Bekerja penuh dalam pekerjaannya. 3. Memiliki perjanjian kerja secara tertulis atau tidak tertulis. Oleh karena itu, pegawai outsourcing dapat dikategorikan sebagai pegawai tetap jika memenuhi ketiga kriteria tersebut. Penghasilan bruto. Penghasilan bruto pegawai tetap meliputi seluruh penghasilan yang diterima dalam 1 bulan, antara lain gaji pokok, tunjangan tetap dan tidak tetap, uang lembur, bonus, THR, tantim, jasa produksi, gratifikasi, premi, serta imbalan kegiatan lainnya dari pemberi kerja. Termasuk juga pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta premi asuransi seperti kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Terdapat beberapa pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan PPh pasal 21, yaitu 1. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimal Rp500.000 per bulan atau Rp6 juta per tahun. 2. Iuran pensiun dan hari tua yang dibayar pegawai melalui pemberi kerja ke lembaga resmi yang disahkan pemerintah atau OJK. 3. Zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja ke lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan yang disahkan pemerintah. Skema perhitungan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Terdapat perubahan skema perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap dengan rincian sebagai berikut. Pengaturan lama setiap masa kecuali masa pajak terakhir. Penghasilan bruto sebulan dikurangi biaya jabatan dikurangi iuran pensiun disetahunkan dikurangi PTKP dikali tarif pasal 17 dibagi 12. Masa pajak terakhir PPh pasal 21 setahun sama dengan penghasilan bruto setahun dikurangi biaya jabatan dikurangi iuran pensiun dikurangi PTKP dikali tarif pasal 17. PPh pasal 21 masa pajak terakhir sama dengan PPh pasal 21 setahun dikurangi PPh pasal 21 yang telah dipotong selain masa pajak terakhir. Dan untuk pengaturan yang baru, setiap masa kecuali masa pajak terakhir
yaitu penghasilan bruto sebulan dikali TER bulanan. Masa pajak terakhir PPh pasal 21 setahun sama dengan penghasilan bruto setahun dikurangi biaya jabatan dikurangi iuran pensiun dikurangi zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja dikurangi PTKP dikali tarif pasal 17. PPh pasal 21 masa pajak terakhir sama dengan PPh pasal 21 setahun dikurangi PPh pasal 21 yang telah dipotong selain masa pajak terakhir. Khusus, perhitungan PPh untuk pegawai tetap mempertimbangkan kondisi 1. Penghasilan dalam 1 tahun pajak 2. Mulai bekerja di tengah tahun 3. Baru menjadi subjek pajak setelah awal tahun 4. Berhenti bekerja pada tahun berjalan 5. Berpindah pemberi kerja 6. Kehilangan status subjektif 7. Menerima penghasilan dalam mata uang asing. Pada penghasilan dalam 1 tahun pajak, terdapat ilustrasi. Tuan A bekerja pada PT Z, Tuan A berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut. Tuan A mendapatkan gaji sebesar 10 juta setiap bulannya, tunjangan 20 juta setiap bulannya, tunjangan hari raya pada bulan Desember sebesar 60 juta, bonus pada bulan Juli sebesar 20 juta, dan uang lembur pada bulan Februari dan Mei sebesar 5 juta. Dan terdapat premi JKK dan JKM setiap bulannya sebesar 80.000 dan penghasilan bruto sebesar 30.080.000. Dengan jumlah per tahunnya gaji sebesar 120 juta, tunjangan sebesar 240 juta, tunjangan hari raya sebesar 60 juta, bonus sebesar 20 juta, uang lembur 10 juta, premi JKK dan JKM 960.000, penghasilan bruto 450 juta 960.000. Premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan premi jaminan kematian atau JKM per bulan yang dibayar oleh PT Z untuk Tuan A adalah masing-masing sebesar 0,50% dan 0,30% dari komponen gaji Tuan A. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh PT Z untuk Tuan A adalah sebesar 200.000 per bulan, sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan A melalui PT Z adalah sebesar 100.000 per bulan. Selama tahun 2024, Tuan A melakukan pembayaran zakat sebesar 200.000 per bulan melalui PT Z kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan suatu penghasil tidak kena pajak, Tuan A atau K0 kawin tidak memiliki anak, besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan A dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tarif pemotongan pajak PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Perhitungan PPh pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan A selama tahun 2024 sebagai berikut. Perhitungan PPh pasal 21 bulanan selain masa pajak terakhir. Tabel ini menunjukkan perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan bruto pegawai tetap setiap bulannya. Perhitungan dilakukan selain untuk masa pajak terakhir atau pada bulan Desember. Metode perhitungan didasarkan pada tarif efektif rata-rata atau TER untuk kategori A. Penghasilan bruto bulanan tetap sebesar 30.080.000 setiap bulan. TER bulanan kategori A bervariasi setiap bulan antara 13% hingga 18% tergantung kebijakan pemotongan berdasarkan ketentuan terbaru. PPh pasal 21 bulanan hasil dari penghasilan bruto dikalikan dengan TER. Contoh perhitungannya yaitu pada bulan Januari,
penghasilan bruto sebesar 30.080.000 ter 13%, PPh pasal 21-nya yaitu 13% dikali 30.080.000 yaitu sebesar 3.910.400. Begitupun pada bulan Februari meningkat menjadi 14%, PPh naik menjadi 4.911.200. Begitupun seterusnya. Jadi total tahunannya sebesar total penghasilan bruto 450.960.000, total PPh pasal 21 50.120.000. Nilai ini belum termasuk perhitungan masa pajak terakhir bulan Desember yang biasanya diperhitungkan penyesuaian total tahunan dan potongan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu perhitungan PPh pasal 21 masa pajak terakhir pada bulan Desember. Pertama itu ada penghasilan bruto setahun. Total penghasilan bruto dari bulan Januari sampai Desember adalah 450.960.000. Pengurangan penghasilan brutonya, yang pertama ada biaya jabatan, dihitung sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun. 5% dikali 450.960.000 sebesar 22.548.000. Namun dibatasi maksimal 6 juta setahun. Jadi diakui sebesar 6 juta. Iuran pensiun 12 bulan dikali 100.000 jadi 1.200.000, dan ada zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi 12 bulan dikali 200.000 sebesar 2.400.000. Zakat ini mengurangi penghasilan kena pajak sesuai ketentuan perpajakan di Indonesia. Jadi total pengeluaran seluruhnya itu ada biaya jabatan sebesar 6 juta, iuran pensiun 1.200.000, zakat 2.400.000, total sebesar 9.600.000. Nilai pengurangan ini digunakan untuk menghitung penghasilan neto tahunan sebagai dasar penghitungan PPh pasal 21 final pada bulan Desember. Nantinya akan dibandingkan dengan PPh 21 yang sudah dipotong bulanan Januari hingga November. Jika ada kelebihan atau kekurangan potong akan disesuaikan pada masa pajak Desember. Dari perhitungan sebelumnya, penghasilan bruto setahun sebesar 450.960.000 dikurangi dengan jumlah total pengurang 9.600.000 yaitu sebesar 441.360.000 atau disebut juga dengan penghasilan neto setahun. Dikurangi dengan PTKP setahun untuk wajib pajak sendiri 54 juta, tambahan untuk menikah 4.500.000 dengan total 58.500.000. Penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP setahun sebesar 382.860.000 atau disebut juga dengan penghasilan kena pajak setahun, dan dihitunglah PPh pasal 21 terhutang setahunnya, yaitu dengan hitungan 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta, 15% dikali 190 juta sama dengan 28.500.000, 25% dikali 132.850.000 sama dengan 33.215.000 atau dijumlah sama dengan 64.715.000. Dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2024 yaitu sebesar 50.120.000, total PPh pasal 21 terutang setahun tersebut dikurangi dengan 50.120.000 yaitu sama dengan 14.595.000. Disebut juga dengan PPh pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2024. Nilai 14.595.000 inilah yang harus dipotong dan disetor oleh pemberi kerja pada masa pajak Desember sebagai bentuk penyesuaian akhir terhadap total PPh 21 tahunan pegawai tersebut. Catatan, pada masa pajak terakhir yaitu bulan Desember 2024, PTZ harus memotong PPh pasal 21 Tuan A sebesar 14.595.000 dan memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk tahun pajak 2024 kepada Tuan A
paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir, yaitu akhir bulan Januari 2025. Tuan A wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PTZ dalam surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh tahun pajak 2024. PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh PTZ untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2024 sebesar 64.715.000 merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024 Tuan A. Menerima penghasilan dalam mata uang asing. Tuan F bekerja sebagai pegawai tetap pada PTU pada bulan Januari 2024. Tuan F menerima atau memperoleh gaji sebesar 2.000 US dollar atau dolar Amerika Serikat per bulan. Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dilakukannya pembayaran adalah sebesar 15.000 per US 1 US dollar atau 1 dolar Amerika Serikat. Tuan F berstatus menikah dan memiliki 3 orang anak. Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan F pada Januari 2024 adalah sebesar 2.000 dolar Amerika dikali 15.000 rupiah sama dengan 30 juta rupiah. Berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak atau K-3 dan jumlah penghasilan bruto sebesar 30 juta rupiah, besarnya PPh pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan F pada bulan Januari 2024 dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori C dengan tarif sebesar 11%. Besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan F pada bulan Januari 2024 adalah sebesar 11% dikali 30 juta sama dengan 3.300.000 rupiah. PPh ditanggung pemberi kerja. Jika pemberi kerja menanggung pajak karyawan, nilai pajaknya tetap dihitung dan dilaporkan sebagai bagian dari penghasilan karyawan. Tunjangan pajak dan natura. Tunjangan pajak yang diberikan kepada pegawai dan natura atau kenikmatan berupa fasilitas atau pemberian dalam bentuk barang atau jasa menjadi bagian dari penghasilan bruto yang dikenai PPh. Pemotongan untuk pensiunan, definisinya yaitu pensiunan adalah orang pribadi atau ahli warisnya, termasuk janda, duda, anak, dan atau ahli waris lainnya yang menerima atau memperoleh imbalan secara periodik berupa uang pensiun, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu. Pengurangan yang diperbolehkan. Pengurangan yang diperbolehkan bagi pensiunan dalam penghitungan pajak penghasilan meliputi 2 komponen utama. Yang pertama adalah biaya pensiun yang besarannya ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimum sebesar 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. Yang kedua adalah zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang dibayarkan melalui pembayaran uang pensiun berkala kepada badan atau lembaga keamanan resmi yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dalam hal seorang pensiunan menerima penghasilan dari lebih dari satu dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun, maka perhitungan biaya pensiun dilakukan secara terpisah pada masing-masing dana pensiun atau badan tersebut. Perubahan skema penghitungan. Seperti halnya pegawai tetap, terdapat perubahan skema penghitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut. Untuk pengaturan lama setiap masa kecuali masa pajak terakhir, penghasilan bruto sebulan dikurangi biaya pensiun disetahunkan dikurangi PTKP dikali tarif pasal 17 dibagi 12. Untuk masa pajak terakhir, PPh pasal 21 setahun sama dengan penghasilan bruto setahun dikurangi biaya pensiun dikurangi PTKP dikali tarif pasal 17.
PPh pasal 21 masa pajak terakhir sama dengan PPh pasal 21 setahun dikurangi PPh pasal 21 yang telah dipotong selain masa pajak terakhir. Untuk pengaturan baru setiap masa kecuali masa pajak terakhir, penghasilan bruto sebulan dikali tarif efektif rutin bulanan untuk masa pajak terakhir pada pengaturan baru yaitu PPh pasal 21 setahun sama dengan penghasilan bruto setahun dikurangi biaya pensiun, dikurangi zakat atau sumbangan keagamaan, wajib yang dibayar melalui pemberi kerja, dikurangi PTKP dikali tarif pasal 17. PPh pasal 21 masa pajak terakhir sama dengan PPh pasal 21 setahun dikurangi PPh pasal 21 yang telah dipotong selain masa pajak terakhir. Berikut adalah contoh perhitungannya. Tuan J mulai bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Q sejak tahun 2011. Tuan J berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak. Pada tanggal 1 Januari 2024, Tuan J memasuki masa pensiun dan menerima atau memperoleh uang pensiun dari dana pensiun sebesar 6.300.000 per bulan. Berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak Tuan J, dalam kurung K2, besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan J dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori B sebesar 0,25%, penghitungan PPh pasal 21 terutang atas uang pensiun selama 2024 yaitu sebagai berikut. Berikut adalah lanjutan perhitungannya. Penghitungan PPh pasal 21 pada setiap masa pajak selain pajak terakhir. Berikut adalah tabel bulanan dari bulan Januari sampai dengan Desember. Untuk uang pensiun dari bulan Januari sampai dengan Desember rata dengan 6.300.000 jadi jumlahnya 75.600.000. Untuk tarif efektif rutinnya bulanan kategori B itu 0,25% rutin sampai dengan bulan November. Jadi untuk PPh pasal 21 dihitung dengan 6.300.000 dikali 0,25% sekitar 15.750 perak. Dari data tabel tersebut, untuk tarif PPh pasal 21-nya dari bulan Januari sampai dengan bulan November, jumlahnya yaitu 173.250. Berikut adalah lanjutan perhitungan yang secara detailnya. Penghitungan PPh pasal 21 pada masa pajak terakhir yaitu bulan Desember, untuk penghasilan bruto setahunnya yaitu 75.600.000. Untuk pengurangannya yaitu ada biaya pensiun setahun 5% dikali 75.600.000, maxnya 2.400.000, jadi 75.600.000 dikurangi 2.400.000 menghasilkan penghasilan neto sekitar 73.200.000. Untuk PTKP setahun, untuk WP sendiri yaitu 54 juta. Untuk tambahan karena menikah jadi 4.500.000 dan tambahan untuk orang anak yaitu 9 juta. Jadi total dari 54 juta dengan 4.500.000 dan 9 juta yaitu 67.500.000. Untuk tadi penghasilan netonya 73.200.000 dikurangi 67.500.000 menghasilkan penghasilan kena pajaknya yaitu 5.700.000. Untuk PPh pasal 21 terutang setahun yaitu 5% dikali 5.700.000 sama dengan 285.000. Untuk PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November tahun 2024 yaitu 173.250 yaitu sesuai dengan tabel yang sebelumnya. Jadi PPh pasal 21 yang harus dipotong di Desember 2024 yaitu sekitar 111.750. Dengan catatan pada masa pajak terakhir yaitu bulan Desember tahun 2024, dana pensiun harus memotong PPh pasal 21 Tuan J sebesar Rp111.750 dan memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk tahun pajak tahun 2024 kepada Tuan J paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir, yaitu akhir bulan Januari tahun 2025.
Dengan demikian, PPh pasal 21 yang menjadi kredit pajak dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024 Tuan J sebesar Rp285.000. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan kita mengenai pemotongan pajak untuk pegawai tetap dan pensiunan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah pemahaman kalian dan tentunya bermanfaat untuk keperluan belajar maupun praktik di dunia kerja nanti. Kami sadar mungkin penjelasan ini belum sempurna, jadi jika ada kritik, saran, atau pertanyaan, kami sangat terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Jangan lupa untuk terus semangat belajar dan sampai ketemu lagi.